Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali boleh bangun dengan hati yang penuh syukur. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh. Ayat ini bukan hanya daftar sifat-sifat yang indah, tetapi cermin untuk melihat apakah hidup kita bertumbuh? Apakah Roh Kudus benar-benar bekerja dalam batin kita? Dan apakah perubahan itu terlihat oleh orang-orang di sekitar kita? Sahabat terkasih, mari kita membaca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sahabat terkasih, setiap buah memiliki proses. Tidak ada buah yang muncul dalam satu malam. Begitu juga karakter rohani. Buah roh bukan dihasilkan oleh usaha manusia semata, tetapi oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hati yang mau dibentuk. Pagi ini, kita akan merenungkan satu persatu supaya kita bisa bertanya kepada diri sendiri, buah apa yang sedang bertumbuh dalam hidupku hari ini? Sahabat terkasih, buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih di sini bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan. Kasih yang dimaksud Paulus adalah agape, kasih yang tidak mencari keuntungan diri. Ada seorang yang setiap pagi membuatkan kopi untuk istrinya selama bertahun-tahun, bahkan saat sudah tua dan tangannya gemetar. Suatu hari temannya bertanya, "Kenapa kamu masih melakukannya?" Ia menjawab, "Karena kasih adalah pilihan yang aku perbaharui setiap hari." Begitu juga kita, kasih terlihat dari hal kecil. Cara kita berbicara, cara kita menahan diri, cara kita memberi waktu untuk orang lain. Pagi ini, Roh Kudus mengingatkan, kasihku harus menjadi dasar dari setiap keputusanmu. Buah yang kedua, sukacita. Sukacita bukan sama dengan bahagia. Bahagia tergantung keadaan. Sukacita berasal dari Tuhan. Sukacita tidak hilang ketika masalah datang. Itu sebabnya Paulus menulis ini ketika jemaat sedang menghadapi banyak tekanan. Mari kita bertanya pada diri kita hari ini, apakah sukacitaku berubah ketika keadaan berubah? Atau tetap stabil karena dasarnya Tuhan? Sukacita sejati membuat kita tetap kuat walau sedang berjalan dalam lembah. Buah yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah ketenangan dari Tuhan yang menjaga hati kita. Bukan damai karena semua hal sempurna, tetapi damai yang membuat kita berkata, "Walau badai ada, hatiku tetap tenang." Damai sejahtera adalah bukti bahwa kita percaya Tuhan bekerja. Pagi ini, jika hati kita gelisah, izinkan Roh Kudus menenangkan kita. Buah yang keempat, kesabaran. Kesabaran berarti kemampuan bertahan tanpa menyerah. Ini buah yang sering diuji oleh waktu dan keadaan. Tuhan sering memakai orang-orang di sekitar kita untuk membentuk kesabaran kita. Kadang lewat anak yang rewel, pasangan, teman kerja, atau proses panjang yang belum selesai. Kesabaran bukan hasil latihan, tetapi hasil penyerahan diri kepada Roh Kudus. Buah yang kelima, kemurahan. Kemurahan berarti hati yang mudah tersentuh dan mudah menolong. Bukan soal jumlah yang kita beri, tetapi sikap hati yang lembut. Orang yang menaruh kemurahan tidak pelit memberi pujian, perhatian, waktu, dan bantuan. Buah yang keenam, kebaikan. Kebaikan adalah tindakan yang lahir dari hati yang murni. Kebaikan bukan asal baik,
tetapi baik karena karakter Kristus. Kebaikan itu aktif, bukan pasif. Mari kita bertanya dalam hati kita, hari ini kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Buah yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan adalah karakter yang bertahan dalam komitmen. Setia dalam perkara kecil, setia dalam pelayanan, setia dalam hubungan, setia dalam karakter. Kesetiaan menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya oleh Tuhan dan manusia. Buah yang kedelapan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan lemah. Ini tentang kekuatan yang terkontrol. Orang yang lembut bisa marah, tetapi tidak meledak. Bisa benar, tetapi tidak merendahkan. Kelemah lembutan terlihat dari cara kita merespon, bukan cara kita bereaksi. Buah yang kesembilan, penguasaan diri. Ini buah yang sering kita butuhkan setiap hari. Penguasaan diri bukan menahan diri sendiri dengan kekuatan manusia, tetapi menyerahkan area hidup kita kepada Roh Kudus. Kadang kita perlu penguasaan diri dalam hal ucapan, emosi, waktu, keuangan, penggunaan handphone, bahkan makan dan gaya hidup. Penguasaan diri adalah tanda kedewasaan rohani. Sahabat terkasih, dari 9 buah roh, mana yang paling Tuhan sentuh dalam hati kita pagi ini? Setiap buah membutuhkan proses, tidak terbentuk sekaligus. Namun setiap hari, sedikit demi sedikit, Roh Kudus mengubah kita menjadi seperti Kristus. Sahabat terkasih, ada seorang petani tua yang setiap hari merawat pohon mangga di halamannya. Tetangganya bertanya, "Pak, kapan pohon itu berbuah?" Ia menjawab, "Saya tidak tahu, tapi tugas saya menyiram. Tuhan yang membuatnya bertumbuh." Begitu juga hidup kita. Kita menyiram dengan ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Roh Kudus yang membuat buah itu muncul pada waktunya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang baru dan firman-Mu hari ini. Berikan dalam hati kami buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mencerminkan Kristus dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.